Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan uji kenormalan data yang dimana di sini Tatera ada 8 data. Satu itu tekanan darah, rumah sakit, diastol 1, diastol 2, sip, produk, rokok, kadar nikotin. Kita akan melakukan uji kenormalan data. Terlebih dahulu kita karena data tekanan darah hanya sampai 20 saja, 20, sedangkan lainnya lebih dari itu, lebih dari 20. Kita akan melakukan terlebih dahulu select case. Caranya, klik data, lalu cari yang namanya select case, lalu base, klik rank. Ini tulis 1 kolom pertama, kolom kedua tulis 20 ya, continue. Lalu setelah itu oke. Kita kembali lagi ke data. Setelah balik lagi ke data, kita melakukan uji kenormalan data pada tekanan darah ya. Caranya analyze. Nah, terlebih dahulu description statistik, itu frekuensinya, tekan variabel darahnya, tekanan darah pada kolom variabel, masukkan. Setelah itu statistik. Setelah statistik, checklist mean, lalu skewness, lalu upload continue. Chart-nya ubah menjadi histogram, ini checklist, lalu continue, lalu oke. Dan akan keluar hasilnya. Dari hasil ini bisa dilihat skewness-nya 1,942, sedangkan standar error of skewness 0,512. Bisa dikatakan normal ya apabila skewness ini dibagi dengan standar error of skewness lebih kecil pada 2, sedangkan hasil skewness 1,942 dengan standar error skewness 0,12 lebih besar daripada 2, bisa dikatakan hasil ini tidak normal. Ya. Dan yang kedua, kita bisa lihat hasil histogramnya membentuk kurva tidak normal. Kurva ini tidak normal ya, membentuk kurva tidak normal, dan dapat disimpulkan dari data tekanan darah ini berdistribusi tidak normal. Nah, setelah ini jika kita ingin belajar lagi dengan uji kolomograf Smirnov, kita akan coba lagi kembali ke data. Kembali ke data dan masuk ke analyze. Ini analyze. Setelah analyze, descriptive statistik, tekan klik explore, lalu tekan tekanan, klik tekanan darah, ya udah ya tekanan darah ya, masukkan ke dependent list. Terus statistiknya
biarkan saja. Kita langsung ke protnya. Kita matikan stem checklistannya, lalu checklist normality. Setelah itu continue, lalu oke. Ini tidak usah diisi ya. Oke ya. Nah, keluar tuh data tuh. Keluar data kolomografnya seperti ini ya. Nah, seperti ini keluarnya. Nah, ini data kolomografnya. Nah, ada data sig ini adalah nilai P, yaitu 0,0, berarti lebih kecil daripada 0,005. Bisa dikatakan dengan uji ini tekanan darah tidak normal, maka disimpulkan bahwa data tekanan darah distribusi tidak normal. Dari data ini kita akan melihat variabel tekanan darah dan rumah sakit. Kita balik lagi ke data. Kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan tekanan darah pasien yang dirawat di rumah sakit A dan rumah sakit B. Rumah sakit A dan rumah sakit B ya. Rumah sakit A dan rumah sakit B. Ini disebut dengan uji beda dua sampel independen. Kita akan melakukan uji dua mean sampel independen. Kita pencet tekan analyze, lalu non parametric test independent sample, klik field. Terlebih dahulu kita ubah variabel view-nya dulu ya. Untuk ubah variabel view, kita masuk ke sini. Variabel view ini keluarin dulu. Lalu rumah sakit nih. Rumah sakit ubah measure-nya menjadi ordinal. Nah, dan untuk semua data kategori ubah menjadi ordinal. Ini shift, lalu rokok shift. Setelah ini kita kembali lagi ke data view. Nah, sudah ke data view, klik analyze lagi. Klik lagi kayak tadi caranya. Analyze, non parametric test, lalu independent sample. Sudah itu field, masukkan tekanan darah ke test field. Setelah itu rumah sakit masukkan ke groups. Setelah itu run, akan keluar hasilnya seperti ini ya. Ini ya. Artinya variabel tekanan darah berdasar kategori rumah sakit ya, sakit. Sedangkan ini tes yang digunakan adalah independent sample mean width test, dan nilai signifikannya adalah 0,456. Decision atau kesimpulan adalah gagal menolak hipotesis, dan jika P value lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis gagal ditolak. Sementara hipotesis kita adalah HO tidak ada perbedaan tekanan darah pasien yang dirawat di rumah sakit A dan pasien dirawat di rumah sakit B.
Sedangkan HA, ada perbedaan tekanan darah pasien yang dirawat di rumah sakit A dan pasien yang dirawat di rumah sakit B. Dari data tersebut dapat disimpulkan tidak ada perbedaan tekanan darah pasien yang dirawat di rumah sakit A maupun di rumah sakit B, yang dirawat di rumah sakit B. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.